Halo semua, selamat jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kamu yang mendengarkan video saya ini di pagi hari, selamat siang buat kamu yang mendengarkan video saya ini di siang hari, dan selamat sore serta selamat malam buat kamu yang melihat video saya ini di sore hari atau di malam hari. Nah, sebenarnya kebahagiaan sejati itu adalah keseimbangan antara materi dan spiritual. Keseimbangan antara batin kita dan kehidupan fisik kita. Kehidupan fisik ini secara materi kita tidak kekurangan, secara batin pun, secara spiritual pun, pendekatan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa itu juga cukup. Itu sebenarnya kebahagiaan yang sejati. Nah, oke, kamu pernah berpikir nggak bahwa sumber dari penderitaan itu adalah keinginan? Nah, ayo kita sama-sama belajar. Di sini tujuannya adalah sama-sama belajar agar kita sedikit mengalami sebuah pencerahan, agar apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pembelajaran buat saya dan buat kamu. Karena apa? Kalau kita ini mengalami sedikit pencerahan di dalam hidup ini, sedikit saja, itu kita sudah mampu memandang sesuatu yang berbeda dalam hidup ini, memandang segala masalah dari sudut pandang yang berbeda, memandang semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kita tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan pencerahan, tidak mendapatkan pembelajaran dalam hidup ini, maka ya itu saja pikiran kita. Jadi, ada anak-anak itu yang berpikir tidak dewasa, umur 7 tahun, 6 tahun. Tapi sekarang juga banyak anak-anak yang berumur 60 tahun, juga 70 tahun. Karena secara pemikiran, secara mental dia belum atau tidak dewasa. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini nanti benar-benar bisa bermanfaat. Dan saya yakin di sini banyak sekali yang lebih tahu, banyak sekali yang lebih pengalaman, banyak sekali yang ilmunya sangat tinggi. Dan saya juga harus belajar kepada jenengan-jenengan semua, kepada Anda semua. Oke, kita kembali kepada topik yang kita bicarakan, bahwa sebenarnya sumber dari segala penderitaan itu adalah keinginan. Nah, keinginan yang bagaimana? Keinginan yang seperti apa? Tentu, keinginan itu berasal dari pikiran. Apapun yang kita lakukan, apapun tindakan kita, apapun perbuatan kita, apapun semua yang kita lakukan, itu berasal dari mana? Dari pikiran. Tidak lain dan tidak bukan, semua itu berasal dari pikiran. Nah, kamu, jenengan, Anda mendengarkan dan melihat video saya ini awalnya dimulai dari mana? Dari pikiran. Ya, tidak ada jawaban lain selain dari pikiran. Nah, orang ini banyak menderita karena keinginan yang berasal dari pikiran tadi. Nah, apakah kita tidak boleh punya keinginan? Jelas, boleh, sangat dianjurkan bahwa kita punya cita-cita, punya keinginan. Lalu, keinginan yang bagaimana yang membuat menderita? Keinginan yang melekat di dalam diri kita, keinginan yang kita pikirkan secara terus-menerus melekat. Jadi terjadi kemelekatan di situ. Nah, kemelekatan ini artinya apa ya? Kemelekatan itu menempel terus-menerus di dalam diri kita. Kita pikirkan secara terus-menerus, bukan menempel secara fisik, tapi di sini adalah menempel secara mental. Ini kemelekatan. Kemelekatan ini bukan cuma keinginan, banyak sekali yang membuat manusia ini menjadi melekat. Kadang melekat kepada pasangan, terlalu mencintai. Jadi sehingga kalau kita kehilangan, itu penderitaan akan semakin dalam. Kalau kita melekat pada apapun, misalkan pada pasangan, pada harta benda, pada semuanya, cinta kehidupan dunia, dan sebagainya, itu kita akan takut kehilangan. Maka kemelekatan itu adalah harus kita lepaskan. Kembali kepada keinginan adalah sumber penderitaan. Keinginan yang melekat adalah sumber penderitaan. Kadang orang berpikir, kenapa sih penderitaanku itu tidak bisa segera berlalu? Kenapa sih penderitaan saya ini terus ada dalam hidup saya? Kenapa sih hidup saya selalu menderita? Kalau kita tidak membersihkan akarnya, kalau kita tidak membersihkan sumbernya, ya tentu kita akan terus-terusan menderita. Akarnya dari mana? Yang harus kita bersihkan adalah pikiran kita. Yang harus kita bersihkan adalah cara berpikir kita, pikiran kita, dari kekotoran-kekotoran batin, dari kekotoran-kekotoran pikiran, termasuk kemelekatan kepada keinginan.
Semakin keinginan itu melekat, semakin keinginan itu mencekram diri kita, semakin keinginan itu terus-menerus kita pikirkan, penderitaan tidak akan hilang. Tapi selama pikiran itu kita lepaskan kemelekatannya, penderitaan pelan-pelan akan berkurang, penderitaan pelan-pelan akan sirna dan akan hilang. Sulit memang, orang berkata mungkin, waduh kok sulit ya menghilangkan kemelekatan. Waduh kok sulit ya menghilangkan kotoran-kotoran pikiran. Iya, sulit. Bahkan saya dibilang sangat sulit. Kalau gampang, kalau mudah, kita nggak perlu belajar. Karena sulit inilah makanya kita perlu belajar. Tidak mudah inilah makanya kita perlu belajar. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa sulit itu bukan berarti kita tidak bisa. Sulit bukan berarti mustahil. Sulit itu karena kita belum bisa. Jadi, jika kita punya keinginan yang kuat dan keinginan itu tidak tercapai, jangan melekatkan diri kepada pikiran. Keinginan memang harus kita kejar, tapi kalau itu memang tidak tercapai, jangan kita pikirkan terus-menerus sehingga membuat stres, membuat depresi, membuat bingung dan sebagainya. Itu jangan. Disitulah kita belajar untuk melepaskan kemelekatan itu, melepaskan keinginan yang benar-benar melekat di dalam diri kita itu, berhenti stop untuk memikirkan kenapa ini tidak terjadi, kenapa ini begitu dan begini. Yang jelas kita harus melepaskan sedikit demi sedikit kemelekatan itu agar penderitaan ini secara otomatis akan hilang dengan membersihkan kemelekatan yang ada. Nah, di situ di sini kita sama-sama belajar untuk sama-sama menyadari bahwa melekat pada keinginan, melekat pada apapun, semua itu sangat menyebabkan sebuah penderitaan di dalam kehidupan kita. Semakin banyak usia kita, tentu akan semakin banyak masalah-masalah dalam hidup kita, tentu akan semakin banyak sekali godaan-godaan dalam hidup kita. Tentu semakin bertambahnya masalah, bertambahnya usia juga bertambah pula keinginan kita. Orang yang menginginkan segera menikah itu tentu akan menambah sedikit beban dalam pikirannya. Terus setelah menikah punya anak, itu juga akan menambah sedikit demi sedikit masalah itu, punya cucu dan sebagainya, itu juga akan menambah sedikit itu masalah itu. Tapi bagaimanapun kita harus tetap punya keinginan, tentunya dalam hal ini adalah keinginan yang baik. Yang tidak baik tidak perlu kita inginkan, dan keinginan itu sekali lagi baik dianjurkan, yang tidak baik dan yang tidak dianjurkan adalah kemelekatan dan melekat kepada keinginan sehingga mengganggu pikiran kita, mengganggu kebahagiaan kita, sehingga timbullah penderitaan di dalam hidup kita. Nah, tahu kan sekarang? Mulai sekarang buat kamu yang belum tahu harus tahu, dan bukan hanya sekedar tahu, tapi menyadari bahwa sumber penderitaan itu keinginan, yaitu keinginan yang melekat. Di sini tidak saya katakan bahwa semua keinginan itu sumber penderitaan. No. Saya tidak mengatakan seperti itu. Penderitaan adalah keinginan yang melekat. Apapun yang melekat, lebih-lebih keinginan itu tadi. Keinginan untuk punya kekasih cantik, keinginan untuk punya pasangan cantik, jika itu melekat terus-terusan di dalam diri kita, jika itu melekat terus-terusan di dalam mental kita, terus-terusan kita pikirkan keinginan itu, sementara keinginan itu belum terkabul, ya otomatis kita akan menderita. Kita ini manusia, kita punya batas kemampuan, tidak semua keinginan kita itu dikabulkan segera, tidak semua keinginan kita itu harus terkabul, karena kita tidak diberi kemampuan untuk itu, kita tidak diberi kemampuan untuk mengontrol segala hal yang ada di dalam hidup kita. Semoga saja kamu dan saya punya pandangan berbeda, mampu menyikapi segala sesuatunya dengan berbeda di dalam hidup ini, agar kita mengalami sedikit saja pencerahan di dalam hidup ini, sehingga kita mampu mendeteksi, mampu mengurangi segala penderitaan di dalam diri kita. Nah, karena sumber daripada
penderitaan itu adalah keinginan, maka mari kita kurangi keinginan yang berlebihan. Mari kita kurangi keinginan yang sekiranya itu terus-menerus mengganggu pikiran kita, yang sekiranya itu terus-menerus mengganggu konsentrasi kita dalam menghadapi hidup ini. Yang penting kita adalah bahagia, punya keinginan itu silahkan, punya kemauan itu silahkan, punya cita-cita itu silahkan, karena hidup adalah pilihan. Nah, sekali lagi di sini akan saya bilang, A sampai Z yang kita bicarakan tadi semuanya adalah kembali kepada pilihan kita masing-masing. Masalah kamu mau melepaskan penderitaan, masalah kamu mau mencekam penderitaan dalam hidupmu, itu tergantung pilihanmu. Yang penting di sini kita sudah menyampaikan, dan kamu yang sudah tahu pun belum tentu bisa, karena kita yang sudah tahu kadang-kadang kita tidak mau mempraktekkan. Sekali lagi, itu berhubungan dengan yang namanya pilihan tadi. Nah, oke. Semoga kita mampu memilih apapun yang terbaik di dalam hidup ini, apapun yang baik di dalam hidup ini, dan mampu memilih mana yang baik untuk kita, mana yang baik untuk keluarga kita. Karena sesuatu yang baik di dalam hidup kita, dalam hidupmu, itu kamu sendiri yang tahu, itu saya sendiri yang tahu jika itu dalam hidup saya. Yang penting kita adalah, tujuan kita di sini adalah hidup untuk belajar, bahwa belajar itu selamanya tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, dan tidak mengenal apapun. Semoga pembelajaran kita hari ini membuat kita itu menjadi tambah sedikit ilmu dan tambah sedikit manfaat-manfaat dalam hidup kita yang bisa kita manfaatkan tentunya. Keep your happiness dan keep your smile. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.